Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelima dari Kewirausahaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang berjudul tentang kreativitas, inovasi, dan menciptakan produk atau layanan yang unggul. Kreativitas itu sebenarnya agak identik dengan berpikir untuk sesuatu yang baru, di mana kreativitas secara pengertian adalah kemampuan dalam mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Definisi baru di sini tidak selalu menghasilkan barang atau jasa yang baru, melainkan bisa melakukan improvement atau kebaruan terhadap sesuatu yang sudah ada. Atau dengan kata lain bisa melakukan perbaikan terhadap barang atau jasa yang telah ada. Di mana kreativitas ini muncul karena adanya suatu ide-ide, inspirasi, kemudian berpikir yang berbeda dari yang lainnya, muncul juga karena inovasi, karena imajinasi atau angan-angan, karena visi, dan juga karena adanya suatu peta konsep atau arahan yang jelas. Kreativitas bisa menjadi salah satu solusi dari berbagai masalah, karena melalui kreativitas inilah dihasilkan ide-ide yang kreatif yang berbeda dari sebelumnya sebagai suatu perbaikan atau mungkin sesuatu yang baru. Inovasi ini merupakan kemampuan dalam menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha. Bisa dilihat di slide ini ada beberapa contoh-contoh dari inovasi-inovasi yang muncul yang akhirnya menjadi sebuah peluang usaha yang begitu prospek ya. Contohnya mulai dari boba yang sedang terkenal saat ini, di mana boba di sini merupakan minuman yang saat ini sangat digemari ya. Kemudian ada teh kantung yang tadinya tehnya mungkin bentuknya bukan kantung tapi serbuk ya. Kemudian ada pasta ini pewarna rambut ya. Kemudian ada kopi, sekarang banyak sekali variasi kopi ya, di mana kopi kemudian pada bagian atasnya itu dihias yang nantinya akan membentuk seperti karya seni lukisan. Kemudian juga ada inovasi dari telur ayam. Kemudian juga ada inovasi dari tumbuh-tumbuhan. Jadi intinya kalau kita berusaha untuk berpikir kreatif, kemudian berusaha menyatukan dengan permasalahan dan peluang yang ada, akhirnya bisa meningkatkan kinerja usaha dan menjadi peluang usaha. Kreativitas inovasi itu sebenarnya untuk apa sih? Yang pertama, di sini kreativitas dan inovasi itu merupakan inti dari kewirausahaan. Jadi kalau kewirausahaan itu tidak ada kreativitas dan inovasi, maka dia akan sulit untuk berkembang. Jadi karena dibutuhkan juga untuk mengembangkan usaha dan menghadapi tantangan usaha, di mana sekarang banyak sekali persaingan dan produk-produk yang unggul ya. Jadi dengan kreativitas dan inovasi akan menemukan produk dan layanan yang unggul dan mampu bersaing. Jadi melalui kreativitas dan inovasi inilah akan tercipta produk-produk dan layanan yang unggul, di mana untuk menciptakan hal tersebut bagi seorang wirausaha itu tidak merupakan sesuatu yang sulit, tidak mudah. Selain itu juga dihadapkan dengan resiko-resiko dan juga sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, wirausaha berusaha untuk meminimalkan resiko dan mengalokasikan sumber daya investasi dengan bijaksana, harus mempertimbangkan beberapa faktor ya. Jadi untuk melakukan kreativitas dan inovasi kan biasanya butuh dana yang besar, butuh suatu sumber daya yang cukup juga, dan resiko banyak yang dihadapi, resikonya baik keuangan, baik mungkin resiko SDM dan lain-lainnya. Nah, bagaimana memperhatikan yang hal-hal tersebut agar tetap menghasilkan kreativitas dan inovasi? Yang pertama adalah apakah spesifikasi produk atau jasa baru yang akan dihasilkan itu memang memenuhi kebutuhan pelanggan, itu harus difikirkan terlebih dahulu. Yang kedua, apakah produk dan atau jasa baru tersebut layak atau mampu untuk dipasarkan, itu dilihat dulu. Yang ketiga, apakah proses pembuatan produk tersebut itu sudah dikuasai dengan baik? Yang keempat, bagaimana produk dan jasa yang dibandingkan dengan produk pesaing? Yang kelima, bagaimana strategi pemasaran produk atau jasa baru yang akan dipakai atau dihasilkan? Karena kan tadi sesuatu yang baru yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Terus dipikirkan betul-betul. Penetapan produk unggul dan manajemen inovasi, di mana bisa kita lihat banyak sekali produk-produk yang unggul yang bisa kita temui sekarang, mulai dari ada
Apple, kemudian Google yang terus melakukan inovasi-inovasi, mulai dari ada layanan untuk iklan, layanan untuk Google Classroom, ada juga untuk email dan lain-lainnya, yang mana semua inovasi-inovasi tersebut itu untuk terus meningkatkan menjadi lebih baik, untuk menghasilkan layanan yang lebih baik untuk Google. Kalau Apple untuk menghasilkan produk unggulan yang terus menjadi lebih baik, dimana perlu disadari bahwa 100 ide berlian paling hanya satu yang inovatif. Jadi jangan menyerah ketika memang idenya belum diterima menjadi sesuatu yang inovatif, tapi teruslah berusaha. Nah, untuk dapat menghasilkan ide yang inovatif, maka perlu manajemen inovasi. Yang pertama adalah menghindari ide-ide yang menumpuk. Jadi coba ungkapkan, coba sampaikan, komunikasikan dengan manajemen atau teman, apakah idenya memang layak sesuai dengan persyaratannya tadi perlu dipikirkan. Yang kedua adalah menghindari keterlambatan dikenalkan atau diluncurkan ke pasar, karena ketika hal itu terlambat maka akan mengalami beberapa permasalahan, misalnya potensi kehilangan pendapatan atau kemampuan bersaing yang semakin lemah, karena itu harusnya keluar sekarang tapi baru dikeluarkan besok-besok, udah nggak up to date lagi gitu. Nah, menurut Rothwell tahun 1994 itu menjelaskan ada 5 generasi perilaku inovasi atau evolusi inovasi atau perubahan inovasi. Yang pertama adalah generasi pertama atau 1G. Di sini dikenal dengan teknologi push, bahwa inovasi ini didasari karena adanya teknologi-teknologi baru, di mana lebih dikenal dengan revolusi industri, yang mana untuk mengembangkan produk dan produksi yang semakin baru. Jadi lebih karena teknologi. Yang kedua adalah generasi kedua atau 2G yang dikenal dengan need pull. Inovasi ini berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen itu menekankan pada kebutuhan dan respon teknologi produksi. Jadi lebih menekankan pada pemasarannya, apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen atau apa yang dibutuhkan oleh pasar. Yang ketiga adalah generasi ketiga atau 3G yang dikenal dengan coupling model, di mana pada generasi ini pemasaran membutuhkan ide-ide baru, bagian teknologi produksi memberikan solusi, di mana research dan development itu mengembangkan ide-ide baru bagi pemasaran dengan feedback dari pasar. Jadi ada perpaduan antara hasil dari research and development terkait dengan kebutuhan pasar yang kemudian akan diwujudkan oleh bagian teknologi produksi. Apa sih yang dibutuhkan itu kemudian diwujudkan oleh teknologi produksi. Kemudian generasi yang keempat atau 4G itu dikenal dengan integrated model, di mana research and development dan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersamaan dengan supplier yang mampu memimpin konsumen. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi ini ada perpaduan dengan supplier. Research dan development itu bersama-sama dengan pemasaran mencari apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa sih caranya untuk memimpin pasar agar dapat diminati oleh konsumen dengan bekerja sama dengan supplier. Bagaimana menjaga kualitasnya, ketepatan waktu dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, generasi kelima atau 5G, di sini sistem integration and networking model, di mana dia mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh, memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat, di mana penekanan pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan dengan fokus pada kualitas dan faktor-faktor lainnya, di mana wirausaha harus menyadari perubahan dalam manajemen inovasi yang berperan penting dan mengenali bagaimana memanfaatkan perkembangan inovasi-inovasi tersebut. Jadi yang generasi kelima ini yang paling lengkap ya, bagaimana ada integrasi antara supplier, konsumen, kemudian sistem yang ada di perusahaan itu sendiri, pemasarannya juga, penelitiannya juga. Jadi konsumen ikut dilibatkan dalam generasi kelima. Kemudian contoh-contoh dari penetapan produk unggul dan manajemen inovasi, contohnya penemuan dari ballpoint pen yang ditemukan oleh Ladislau Josebiro, di mana dia adalah seorang jurnalis yang ketika menulis itu sering sekali mengisi pena dan menemui percak-percak. Nah, supaya menghindari hal tersebut, pada tahun 1938 dia mengembangkan ballpoint yang kita pakai hingga saat ini. Dia merupakan penemu pertama ballpoint. Kemudian ada Earle Dixon yang merupakan karyawan Johnson & Johnson, di mana
dia menemukan plester untuk istrinya, di mana dia sering menderita luka bakar di dapur dan lainnya ya istrinya itu. Kemudian dia berusaha untuk bagaimana mengkombinasikan tap dengan kotak kasa dan juga bagaimana supaya dia dapat menempel dengan bantuan krinolin untuk menghentikan lem menjadi kering. Kemudian yang ketiga adalah Coca-Cola yang ditemukan oleh Dr. John Pemberton, seorang apoteker dari Atlanta, di mana dia berusaha meramu Coca-Cola dalam cairan kental kuning berkaki 3. Jadi diramu dalam kettle kuning. Kemudian dia hasilkan dengan tujuan sebagai obat untuk sakit kepala atau tonik. Nah, itu beberapa contoh tokoh-tokoh yang menghasilkan karya yang populer hingga saat ini dan masih berguna bagi kita hingga saat ini. Nah, ketika kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru, kemudian benar-benar menjadi inovator, maka itu akan tercatat dalam sejarah dan juga dapat berguna bagi masyarakat yang ada. Kemudian seleksi barang dan jasa, di mana melakukan seleksi barang dan jasa itu tidaklah mudah. Bisnis untuk barang-barang yang langka itu memang minim persaingannya, tetapi dia biasanya adalah bukan barang primer, sehingga pemasarannya pun harus pintar-pintar karena memang tidak dibutuhkan sehari-hari. Begitu juga sebaliknya, ketika dia adalah barang yang sering dibutuhkan, biasanya persaingannya ketat karena hampir setiap tempat itu menjualnya, dan biasanya dia adalah barang utama atau barang primer yang dibutuhkan oleh konsumen. Mengembangkan produk berarti adalah memenuhi kebutuhan konsumen sebagai sebuah solusi masalah sekaligus menghasilkan kualitas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman untuk merasakan bagaimana mengembangkan produk, dan pada saat yang sama perlu memperhatikan konsumen dan pelanggan. Jadi mengembangkan produk itu berarti menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat dengan tetap menjaga kualitas dan memperhatikan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Di mana di sini proses yang digunakan bisa dilihat ya. Ketika kita memutuskan untuk suatu produk atau layanan yang baru, itu harus mempertimbangkan peralatan dan model yang ada, kemudian desain tata letak yang dibutuhkan, kemudian memperhatikan juga bahan mentah yang dibutuhkan, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang yang akan mengerjakannya. Jadi itu semua harus diperhatikan, serta proses-proses yang digunakannya itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Quality Function Deployment atau QFD, merupakan salah satu cara utama untuk menyeleksi produk dan jasa yang akan dihasilkan dengan memperhatikan kualitas yang dihasilkan oleh produk tersebut. Dan pendekatan kepuasan konsumen akan kualitas produk dan jasa adalah salah satu kunci sukses untuk menetapkan pasar dan menguasai pasar. Secara pengertian, QFD merupakan suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut-atribut pada produk atau jasa agar setiap area fungsional usaha dapat memahami dan melaksanakan kebutuhan konsumen tersebut. Di mana ketika kita ingin menetapkan QFD, kita harus memperhatikan juga marketing mix, karena dalam marketing mix inilah yang akan bisa mewujudkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mulai dari produknya, jadi produknya memang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan harapan konsumen. Tempatnya juga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa pelayanan yang ada. Harganya juga sesuai dengan kualitasnya. Promotionnya, bagaimana pemasarannya bisa sampai ke konsumen, informasinya dan lain-lainnya. Alat yang digunakan dalam QFD itu bisa menggunakan House of Quality atau rumah kualitas, yang merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan barang atau jasa yang dibutuhkan atau produknya. Jadi bisa dilihat di sini, di sisi temboknya itu ada masukan-masukan dari konsumen atau voice of customer, kemudian juga di sebelah sisinya itu ada produk-produk atau keinginan-keinginan yang diprioritaskan oleh konsumen. Kemudian yang bagian dasar itu prioritas teknis yang dimiliki oleh perusahaan. Bagian atapnya itu hubungan antar sesama karakteristik, kemudian dideskripsikan dalam deskripsi teknik atau asumsi organisasi.
Kemudian hubungan antara atribut permintaan dari konsumen dengan deskripsi teknik di proses ya. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk tersebut yang sesuai dengan keinginan konsumen yang diprioritaskan. Demikian ya penyampaian materi tentang kreativitas, inovasi, dan menghasilkan produk yang unggul. Pada intinya, untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi itu perlu suatu pemikiran yang tidak mudah bagi seorang wirausaha, di mana dia berusaha untuk menemukan ide-ide yang baru yang memang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang menjadi solusi bagi konsumen dengan tetap menjaga kualitas, memperhatikan marketing mix sehingga dapat menjadi produk yang unggul. Demikian ya materi hari ini. Silakan dikerjakan latihannya terkait tentang video hasil sebuah kreativitas dan inovasi, itu tentang tanaman yang dikreativitaskan dalam bentuk mini ya, di sebuah tempat yang berbeda dari sebelumnya yang bernama terrarium atau vivarium. Jika sudah, silakan kirim jawabannya ke dosen. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.